Selamat bergabung di channel video saya. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. How to acquire and master English. Sebagai linguis dan praktisi bahasa Inggris, saya sering mendapat pertanyaan. Saya sudah belajar bahasa Inggris lebih dari 10 tahun, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tapi sampai sekarang saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Nah, pertanyaan ini sangat penting. Alasannya adalah bahasa Inggris itu tidak dijadikan sebagai bahasa yang harus digunakan dalam kebiasaan. Padahal untuk menguasai satu bahasa, bahasa itu harus digunakan sebagai suatu kebiasaan. Kenapa Anda bisa berbahasa Indonesia? Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai kebiasaan. Dan digunakan di berbagai tempat, di rumah, di sekolah, dalam pergaulan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga itu menjadi kebiasaan. Dan Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah menguasai bahasa Indonesia dan itu berkat kebiasaan yang Anda lakukan. Walaupun misalnya Anda belajar bahasa Inggris sejak TK sampai perguruan tinggi dalam kurun waktu 10 tahun, itu tidak atau masih jauh dari kebiasaan. Kenapa? Karena kalau kita kalkulasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan bahasa Inggris itu, ya misalnya penggunaan bahasa Inggris di SD hanya sekali sebulan, di SMP 2 kali seminggu, di SMA 4 kali seminggu, itu mungkin itu hanya hitungan minggu atau hitungan katakanlah 1 bulan secara efektif dan efisien. Ini tidak kebiasaan. Rentang waktunya saja yang 10 tahun atau lebih. Tetapi sebenarnya Anda menggunakan bahasa Inggris itu hanya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Tidak ada bahasa yang bisa dikuasai atau dipelajari hanya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Itu harus dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas, tempat-tempat yang tidak terbatas, baru itu namanya kebiasaan. Nah, kalau kita lihat misalnya bagaimana penduduk di negara tetangga kita seperti Malaysia, khususnya di ibu kotanya Kuala Lumpur, itu rata-rata masyarakat di sana mampu menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena dijadikan sebagai kebiasaan. Di berbagai kesempatan, di sekolah, di tempat pekerjaan, dan pergaulan sehari-hari. Makanya bisa mereka menggunakan bahasa Inggris itu. Kita hanya terbatas ke penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan formal, yaitu mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris. Nah, pengajaran atau proses belajar mengajar bahasa Inggris itu di sekolah juga tidak benar. Karena di sekolah bahasa Inggris itu tidak diperlakukan seperti bagaimana membentuk kebiasaan supaya bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini diperlakukan sama dengan mata pelajaran atau mata kuliah lain seperti kimia, matematika, dan sebagainya. Padahal hakikat bahasa adalah sebagai alat komunikasi dalam interaksi lisan. Itu yang pertama.
dalam interaksi lisan. Walaupun ada bahasa tulisan, itu bahasa sekunder. Yang primer adalah sebagai bahasa lisan. Jadi bahasa Inggris itu harus digunakan secara lisan. Kalau Anda menggunakan ini secara lisan, secara bebas, seperti Anda belajar bahasa Indonesia, itu akan mudah Anda pelajari dan mudah Anda kuasai. Nah, di sekolah, pengajaran bahasa Inggris itu dititikberatkan kepada pengajaran bahasa Inggris yang standar, yang benar. Bukan pengajaran untuk menciptakan satu suasana atau atmosfer yang memotivasi Anda untuk menggunakan bahasa Inggris itu sesering mungkin. Itu. Jadi penggunaannya sangat terbatas. Tidak ada yang memotivasi Anda dalam kegiatan Anda sehari-hari dan lingkungan Anda sehari-hari untuk menggunakan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi. Sehingga bahasa Inggris itu tinggal hanya sebagai suatu pelajaran. Makanya sejak TK pun guru bahasa Inggrisnya cenderung mengajarkan bahasa Inggris yang standar dengan memperbaiki misalnya pengucapan, memperbaiki grammarnya. Nah, sebenarnya ini adalah hambatan psikologis, psychological handicap kepada pembelajar bahasa Inggris itu. Pada tahap awal belajar bahasa itu harus dibuat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan tidak beban sama sekali. Sama dengan kita belajar bahasa ibu kita. Bukan kita anggap itu sebagai beban, tapi itu berjalan secara alamiah, seperti halnya kita bisa makan, bisa menggunakan tangan kita, berteriak, dan sebagainya. Semestinya ke arah sana, suatu suasana diciptakan di setiap kelas bahasa Inggris di sekolah. Di SMP pun, kalau itu dipelajari sebelum dihapuskan dari kurikulum 2013, juga pendekatannya adalah pendekatan bahasa Inggris yang benar, mulai dari pengucapan sampai grammarnya. Gurunya sudah mulai mengatakan, kamu tidak bisa menggunakan seperti ini, gunakan past tense, gunakan future tense. Itu yang diajarkan. Nah, ini kan sasaran pengajaran itu bukan lagi ke bahasa Inggris itu pertama-tama adalah alat komunikasi. Nah, ini yang tidak dilakukan. Nah, di SMP pun hal yang sama terjadi. Maaf, di SMA pun hal yang sama terjadi. Bahkan pengajaran bahasa Inggrisnya semakin ketat, menekankan kebenaran atau bahasa Inggris yang standar dibanding dengan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, khususnya dalam komunikasi lisan. Nah, ini saya pernah membaca satu materi ujian masuk perguruan tinggi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Aduh, bukan main. Tingkat kesulitannya luar biasa. Saya yakin dosen bahasa Inggris pun nggak bisa menguasai itu. Nah, di situ sudah kompleks. Ada simple sentence, complex sentence, compound complex sentence. Ada tenses yang rumit, ada conditional, ada subjunctive, sangat rumit. Nah, ke arah inilah siswa ini
diajari untuk menguasai ini dengan melupakan hakikat bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, pertama-tama untuk alat komunikasi dalam interaksi lisan. Nah, ke sana diarahkan. Nah, tidak mengherankan kalau seperti ini yang diajarkan, ini kan sudah sama dengan linguistik, ilmu bahasa. Belajar tentang bahasa, bukan belajar menggunakan bahasa itu. Ini sangat rumit. Nah, ini kejadian ini terus berlangsung. Nanti di universitas, mahasiswa baru ini akan diajarkan lagi materi yang sama dengan materi yang diajarkan di SMA, bahkan yang diajarkan di SMP. Dalam kondisi ini, tujuan belajar bahasa Inggris itu yaitu menggunakannya sebagai alat komunikasi hilang. Kemudian tujuannya sebagai ilmu seperti halnya dalam linguistik juga hilang karena sangat sulit. Jadi sepertinya belajar bahasa Inggris ini sia-sia. Makanya saya berpendapat bahwa pengajaran bahasa Inggris itu pertama-tama dititik beratkan dulu bahwa itu adalah alat komunikasi khususnya dalam interaksi lisan. Jangan dulu bahasa Inggris yang benar dan bahasa Inggris yang standar. Nanti setelah ada kemampuan menggunakan itu dalam komunikasi lisan, baru kita bergeser ke hal-hal yang menyangkut grammar dan sebagainya. Itu yang penting. Anda sebagai guru atau dosen bahasa Inggris tidak perlu terlalu mengintervensi siswa atau mahasiswa Anda untuk menggunakan bahasa Inggris yang benar, yang standar, mulai dari pengucapan sampai ke pembentukan kalimat. Itu tidak perlu. Buat dulu dia menyukai menggunakan bahasa Inggris itu dengan berbagai kesalahannya mungkin. Tak perlu dikoreksi itu. Suasana yang mendorong mereka menggunakan bahasa Inggris itu, itulah dulu diciptakan. Itu yang penting. Ya, kalau dia sudah menjadi ilmu pengetahuan, ya tentu kita membuatnya sebagai bahasa yang standar. Sama dengan bahasa Indonesia yang standar. Kalau berbicara mengenai bahasa Indonesia standar, walaupun Anda orang Indonesia, Anda belum tentu bisa menggunakan bahasa Indonesia standar. Nah, apalagi kita adalah orang asing. Tidak mungkin kita bisa menggunakan bahasa Inggris yang standar, apalagi pada tahap awal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang penting. Jadi Anda sebagai guru jangan habiskan waktumu untuk mengoreksi pronunciation atau pelafalan seseorang. Tidak perlu Anda terlalu intervensi mengenai grammar yang salah. Apalagi tidak perlu Anda menyuruh siswa dan mahasiswa Anda untuk menghafal rumus bahasa. Anda belajar bahasa Indonesia tidak mempelajari grammar bahasa Indonesia, tapi itu berjalan secara alamiah. Nah, ada juga guru yang lebih ekstrim lagi, dia mengajarkan American English atau British English. Diarahkan ke sana. Dia mengatakan ini American English dengan mengubah intonasinya, pronunciasinya segala macam. Padahal dia sendiri pun nggak tahu apakah itu American English atau apakah itu British English. Mungkin tidak. Kan menghabiskan waktu mengajarkan
siswa seperti ini. Silakan aja mereka menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan gaya mereka sendiri. Anda tahu, sekarang ini bahasa Inggris ini bukan lagi hanya bahasa Inggris orang Amerika, orang British, orang Kanada, orang Australia. Tetapi itu sudah menjadi bahasa semua negara. Digunakan di Afrika, digunakan di Arab, digunakan di Asia, dan digunakan di belahan dunia lain. Semua menggunakannya. Jadi tidak mengherankan kalau sekarang ada sekitar 750 variasi bahasa Inggris. Ya. Di situ akan ada kedengaran bahasa Inggris dengan aksen Korea, dengan aksen Jepang, dengan aksen Arab, dengan aksen Indonesia. Itu sesuatu yang wajar. Itu perbedaan itu atau variasi bahasa itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan di tingkat dunia, di Amerika sendiri pun bahasa Inggris ini mempunyai variasi. Misalnya kalau orang New York itu mempunyai variasi bahasa Inggris sendiri dibandingkan Washington, Philadelphia, dan sebagainya. Jadi, don't worry about it. Tidak perlu Anda mengatakan, aduh bahasa Inggris Anda kedengaran seperti bahasa Inggris Batak, seperti bahasa Inggris Jawa, seperti bahasa Inggris Aceh. Tidak perlu itu. Seperti apapun dia, itu adalah fenomena linguistik, linguistics phenomenon. Setiap orang yang mempelajari bahasa keduanya itu secara otomatis dipengaruhi oleh bahasa ibunya, mulai dari pengucapan sampai gramernya. Tidak ada masalah. Coba Anda lihat misalnya, kalau Anda pernah menonton televisi, mantan ketua PBB Ban Ki-moon, dia berbahasa Inggris dengan aksen Korea. Apakah kita bilang bahasa Inggrisnya ini kurang bagus? Tidak. Bahasa Inggrisnya itu bagus. Kenapa? Dia mampu membicarakan berbagai materi, berbagai hal yang kompleks, mulai dari masalah ekonomi, politik, budaya, teknologi, kerjasama internasional dalam bahasa Inggris dengan counterpartnya dari berbagai negara dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang salah di situ. Jangan fokuskan pengajaran Anda kepada pengucapan yang benar, aksen yang benar, grammar yang benar. Tidak. Bahasa Inggris Anda tidak harus seperti bahasa Inggris Donald Trump. Tidak harus seperti bahasa Inggris Michael Jordan. Dan sebagainya. Bahasa Inggris Anda adalah bahasa Inggris Anda sendiri. Bahasa Inggris orang Indonesia sendiri. Ini yang penting bagi Anda. Jadi belajar bahasa Inggris itu harus dilakukan secara alamiah tanpa hambatan. Supaya Anda sering menggunakan ini sebagai kebiasaan, maka kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa Inggris harus dibangun secara luas di Indonesia. Misalnya lingkungan kampus sudah perlu menggunakan bahasa Inggris. Lingkungan perusahaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan asing juga sudah perlu menggunakan bahasa Inggris. Jadi semakin terbiasa Anda menggunakannya, akan semakin mudah Anda untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Nah, itu perbedaan kita dengan penguasaan bahasa Inggris di negara tetangga kita.
penggunaan bahasa Inggris di Indonesia itu masih terlalu sempit dan terbatas dibanding dengan penggunaan bahasa Inggris itu seperti di Malaysia. Pemerintah memang melakukan intervensi terhadap usaha untuk memampukan mereka menguasai bahasa Inggris dengan menerapkan misalnya bilingual education dan mendorong semua masyarakat untuk menggunakan bahasa Inggris. Ini intervensi pemerintah. Tapi di Indonesia, ya di satu pihak kita menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting, tapi tidak sampai ke intervensi pemerintah, tidak sampai ke intervensi formal. Bahasa Inggris Indonesia belum merupakan bahasa kedua, belum second language, tapi sebagai foreign language. Karena di Undang-Undang Dasar kita pun tidak ada disebutkan tentang posisi bahasa Inggris. Bahkan dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Bahasa, itu sepertinya bahasa Inggris itu diremehkan atau dinomorduakan. Kenapa? Di kedua undang-undang itu disebutkan bahwa bahasa Inggris itu digunakan dalam penyiaran yang terbatas untuk tujuan tertentu. Di Undang-Undang Bahasa dikatakan bahwa bahasa pergaulan, bahasa pengantar di sekolah, di kantor dan sebagainya adalah bahasa Indonesia dan diwajibkan menggunakannya dalam peristiwa-peristiwa kenegaraan dan sebagainya. Nah ini jadi tidak tercipta suasana yang mendorong kita belajar bahasa Inggris. Karena apa? Mungkin konsep kita akan kehilangan nasionalisme kita kalau kita membuat posisi bahasa Inggris ini dalam peraturan perundang-undangan dalam posisi yang urgen dan sangat penting. Padahal tidak. Bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia dan bahasa daerah bisa hidup berdampingan dalam yang kita namakan multilingualism setting, seperti yang dipromosikan oleh para linguis di seluruh dunia sekarang ini. Jadi hidup berdampingan bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa Inggris karena fungsinya sangat vital sebagai bahasa dunia. Nah, jadi sekali lagi, pertama, pemahaman kita tentang bagaimana kita mempelajari dan menguasai bahasa Inggris itu kurang tepat, dan bagaimana strategi mengajarkannya di sekolah dan di universitas juga kurang tepat. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena jarang digunakan, bahasa ini juga nggak bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya kalau ada tamu yang berbahasa Inggris, jangankan ke sekolah, ke universitas pun masih diperlukan penerjemah. Karena mayoritas warga akademisi itu tidak menguasai bahasa Inggris. Berbeda dengan di negara-negara tetangga, tak perlu lagi ada penerjemah. Nah ini saudara-saudara, yang penting kita ingat. Kemudian ada yang bertanya, ya mungkin bahasa Inggris ini adalah bahasa yang paling sulit. Jawabannya tidak betul itu. Tidak ada bahasa yang lebih sulit dari bahasa lain. Setiap anak yang normal ketika dilahirkan dilengkapi dengan kemampuan untuk belajar bahasa apa saja, termasuk bahasa Inggris. Jadi tidak lebih sulit dari bahasa Indonesia. Andai kata Anda pergi ke Australia, tinggal di sana 1 tahun, 2 tahun, Anda akan bisa berbahasa Inggris seperti mereka. Jadi tidak ada hambatan
karena itu bahasa yang paling sulit dan tidak ada hambatan regional, hambatan ethnicity, nggak ada. Ini konsep-konsep yang tidak benar. Jadi Anda mempunyai kemampuan untuk belajar bahasa apa saja. Yang penting Anda menggunakannya dalam suatu kebiasaan. Ciptakanlah iklim dan ciptakanlah lingkungan yang sangat luas, yang memotivasi Anda dan membuat Anda merasa bahwa bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pelajari bahasa Inggris secara alamiah dengan cara yang menyenangkan. Jangan jadikan bahasa Inggris ini sebagai beban. Sampai disinilah topik pembahasan kita. Mudah-mudahan Anda bisa mendapat manfaat dari apa yang telah kita bicarakan. Selamat siang. Terima kasih.